Bagaimana sikap kita dalam menyikapi sebuah masjid yang masih majmu' belum salaf? Apa sebenarnya maksud masjid yang belum salaf? Masjid itu sebenarnya gini loh ikhwan. Sebagian dari ahlus sunnah itu sikapnya tergesa-gesa, dan ini langsung ana tembak aja, maksudnya ana tahu ya. Sebagian dari ahlus sunnah memiliki sikap tergesa-gesa, ingin masjid yang dia sholat padanya itu betul-betul salafi 100%, ahlus sunnah semuanya. Pokoknya harus diberantas segala khurafat, takhayul, kebid'ahan 100%. Sebentar, kita ini mengadakan majlis ilmu, kita ini mengisi saf-saf sholat bukan untuk menginvasi, menjajah, bukan, tetapi untuk saling melengkapi dan mewarnai. Dan kalau bisa semoga Allah melihat kebaikan yang benar-benar kita tawarkan. Kita ini dakwah ini bukan untuk betul-betul mendikte orang supaya gini, kalau enggak kamu udahlah, enggak gitu. Dakwah itu merangkul. Kalau orang itu belum paham kita ajarkan, bukan kita vonis sampai kemudian orang ini betul-betul sesat enggak mau diajak ini. Kadang-kadang orang enggak mau diajak karena cara kita salah atau memang belum paham gitu loh. Nah, masjid-masjid yang kadang-kadang memang ada kajian-kajian sunnah di situ, alhamdulillah. Tetapi di sana juga kadang ada kajian yang memang lebih dekat ke bid'ah, misalnya itu. Itu bukan hak kita untuk kemudian kita ultimatum, pokoknya sekali masih ada kajian bid'ah di situ, kita nggak mau lagi ngaji di sini. Kata DKM, ya sana, ya kan gitu. Sebagian dari ikhwan seperti itu, ya. Ada beberapa panitia yang melakukan hal seperti itu. Ada beberapa ikhwan yang terlalu, ya bukan terlalu bersikeras. Keras, terus semangat ya, sehingga nggak memikirkan maslahat dan mafsadat, dan tidak menimbang bahwa saya tujuan awal dakwah kita bukan untuk menjajah masjid, bukan, tapi mewarnai dan membuat orang kemudian mendapatkan faedah. Biarkan orang itu berpikir dan memutuskan jalan hidup mereka. Kita di sini bukan untuk memaksa, nggak boleh memaksa orang tuh, nggak boleh. Ya, kita ajarkan aja yang baik seperti ini. Kalau yang ini salah, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini benar, ini maksiat, dan seterusnya. Udah cukup gitu. Urusan kemudian nanti masjidnya masih begini, masih begitu, ya akhi, masya Allah. Apa urusan antum di sini? Ya doakan saja semoga Allah berikan taufik pada teman-teman kita. Urusan mereka berubah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang muqallibul qulub, membolak-balikan hati, bukan kita. Kalau kita maksa, sesungguhnya kamu maksa sampai kita bayar 100 juta, belum tentu orang tersebut akan berubah hatinya. Cukup doain aja, minta sama Allah. Dan jangan kita berniatan untuk menjajah masjid tertentu. Enggak boleh kayak gitu. Masjid itu rumah Allah. Ormas atau DKM mereka hanyalah pengelola, amanat, ya. Dan kita tidak diperintahkan untuk mengubah orang-orang ini. Maksudnya untuk membuat masjid seketika berubah sehingga harus seperti kita seragam gitu, enggak. Masjid milik Allah Ta'ala, rumah Allah, bukan milik kita. Ya kita mengelola, mungkin kita mengisi di sini, kita melengkapi di sini, tapi bukan hak kita kemudian bisa semaunya kita harus ini. Dan kemudian kalau misalnya ternyata masih ini berarti ini enggak totalitas nih salafinya, enggak gitu ya ikhwan. Ada beberapa ikhwan yang sudah berusaha berjuang dan mereka berusaha. Ya, ini bukan berarti kita mengiyakan masalah khurafat atau bid'ah atau takhil, itu kita bilang kalau memang itu salah kita bilang salah, tetapi tujuan kita menyatakan ini salah atau apa bukan untuk apa? Menginvasi, bukan untuk menjajah, enggak, untuk menawarkan qulil haq walau kana murra, katakanlah yang benar, hak, walaupun itu pahit. Itu Masjid Nurul Iman di Nurul Iman banyak ya. Nurul Iman di Cipinang, ya, dekat markas Banser dan juga dekat markas FPI. Anda rutin ngaji situ, rutin di situ, tafsir, rutin di situ. Suatu ketika nisfu Sya'ban, tahu nggak nisfu Sya'ban? DKM ngobrol kan dengan baik-baik. Pak Ustadz, maaf Ustadz, di sini kan masih memang tradisinya sudah nisfu Sya'ban. Ya Pak Ustadz, kita porsikan sampai Isya Ustadz, ya. Ba'da Isya kita ada kegiatan Ustadz. Oh ya silakan. Anda bilang gitu, apakah Anda bilang astagfirullahaladzim, ittaqillah wahai DKM, antum akan dihisab oleh Allah Ta'ala? Nggak bisa langsung bilang gitu, nggak bisa kayak gitu caranya. Iya, dan kita nggak ditanya hukumnya itu juga.
Dan asatidzah sunnah pada isi kajian di situ juga. Tapi tujuan kita ngisi di situ mewarnai dan membuat orang kemudian mendapatkan faedah dan berpikir kemudian mana yang hak dan yang batil. Mereka biarkan timbang sedih tanpa didikte, tanpa disuruh. Iya. Maka oh gitu Pak, ya nggak apa-apa Pak. Kalau emang itu udah memang program masjid, kalau tafadhol. Iya. Kita ini kadang-kadang tamu gitu loh. Tamu itu beda dengan tuan rumah. Gitu. Sikapnya tuh harus ada beda gitu loh. Sopan, tidak bersikap mengatur dan harus ngerti kondisi. Tak bisa kita menginvasi kayak gitu. Beberapa asatidzah kita juga kayak gitu, ikhwan. Ya. Di beberapa tempat, beberapa masjid, kajiannya sudah semua kecuali satu ustadz yang ternyata memang lebih ke politik. Tapi ustadz itu udah lama di situ gitu loh. Maka ketika dikonsultasikan mereka, Ustadz kira-kira nih gimana ya ke asatidzah Ahlus Sunnah Al-Salafiyin, Ustadz ini kira-kira kita berhentikan gak ya? Kata asat kita apa, ikhwan? Jangan, biarkan aja, karena beliau udah lama di sini. Loh, apakah itu berarti kita pro dengan kebatilan? Bukan itu maksudnya. Fitnah akan lebih besar nanti jadinya. Dan kita dakwah di sini bukan untuk menyingkirkan orang, enggak, bukan itu. Ya, bukan untuk menyingkirkan siapa-siapa. Kita semua bersama biar orang pada berpikir dan menimbang, insyaallah manhaj salaf itulah yang lebih insaf dan adil. Ya seperti itu ya kawan ya. Dan ketika dekat rumah antum, masjid tersebut memang ada beberapa kebidahan memang. Tapi selama kebidahan tersebut enggak menjurus ke kesyirikan dan antum tidak ikut kebidahan itu, maka antum berhak sholat di situ. Dan jangan menimbang kemudian ini masjid isi bid'ah enggak mau ah. Ya akhi, kalau misalnya antum enggak di situ, terus siapa lagi kemudian mewarnai masjid tersebut untuk sunnahnya? Maka tetap di situ. Bismillah, bergaullah sama orang. Dan mungkin kasih mereka DKM, kasih pakaian, kasih sarung, kasih baju, ya, kasih motor, kasih mobil. Insya Allah hati mereka terbuka banget buat antum, bahkan besok jadi imam antum insya Allah. Tapi jangan pernah meniatkan menyingkirkan individu tertentu di masjid tertentu. Jangan pernah berniatan seperti itu. Tapi niatkan antum ini, tugas antum berdakwah, bukan menyingkirkan, bukan menginvasi, bukan menggantikan posisi, bukan. Dakwah saja khalas. Karena kita ini dakwah bukan nyari dunia dan popularitas di situ. Kalau ternyata nanti kemudian Allah Ta'ala pilihkan melalui manusia-manusia ini kita menjadi DKM, kita menjadi panitia, kita menjadi imam, itu berarti alhamdulillah Allah bukakan hati mereka. Bukan incaran kita di situ, bukan ikhwan. Ya. Bersyukur antum udah dihusnudzonkan sama orang-orang DKM misalnya, antum boleh nyenggarin kajian, boleh sholat di situ, bersyukur. Ya begitu. Bagaimana